Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Saya Yonatan Ishak Marbun. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk kepada bab 1 pendahuluan. Yang pertama ada software engineering, pengenalan akan rekayasa perangkat lunak. Yang kedua ada proses software. Yang ketiga ada customer versus end user. Yang keempat ada requirement modeling. Dan yang kelima ada project management. Dan yang keenam ada traditional life cycle versus agile development. Yang ketujuh ada object modeling. Baiklah, saya akan menjelaskan pada bab 2 pembahasan. Kita masuk kepada 1 software engineering atau pengenalan rekayasa perangkat lunak. 1 bidang profesi yang mendalami cara-cara pengembangan perangkat lunak yang termasuk pembuatannya, pemeliharaannya, manajemennya, organisasi pengembangan perangkat lunak, dan manajemen kualitas. Nah, kemudian kita masuk kepada software adalah, apa sih software itu? Sejumlah program atau modul yang terpisah. Kemudian software itu juga adalah file konfigurasi untuk setup program. Contohnya apa? Installer, compiler, kemudian pen, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ada dokumentasi yang menjelaskan struktur software, konfigurasi software atau diagram flowchart yang secara terstruktur dari atas sampai ke bawah. Yang kemudian ada dokumentasi dari user yang menjelaskan cara-cara bagaimana menggunakan program tersebut nantinya. Baiklah, adapun tujuan dari software engineering atau rekayasa perangkat lunak itu adalah untuk membentuk perangkat lunak yang handal dan tepat waktu, menghasilkan sebuah software yang kuat serta mampu menghadapi ancaman dan gangguan. Nah, sekarang kita masuk kepada jenis software. Jenis software ada terbagi ke dalam 2 jenis, yaitu yang pertama sistem software. Yang kedua ada application software. Nah, di application software ini terbagi beberapa bagian. Yang pertama ada business software, real-time software, embedded software, kemudian engineering and scientific software, kemudian ada artificial intelligence software. Nah, di sini saya membuat perumpamaan antara sistem software dan application software. Kalau dia sistem software itu adalah sama dengan kontraktor yang terlihat secara fisik, biaya mudah dihitung, bahan baku dan tenaga kerja mudah dihitung, kemudian mudah memahami kebutuhan dari si pengguna, kemudian rancangan desainnya sangat jelas, kemudian desainnya sangat jarang berubah, dan yang terakhir produk mudah diuji. Sedangkan software engineering itu disamakan dengan application software, di mana tidak terlihat secara fisik, tidak ada standarisasi biayanya, kemudian bahan baku sulit dihitung dan tenaga kerja bersifat relatif. Kemudian perlu keterampilan dan pengalaman untuk memahami kebutuhan pengguna. Yang selanjutnya rancangan desain bersifat abstrak, desain sering berubah, produk rumit diuji. Nah, ada 3 hal yang paling penting dalam software engineering, yaitu apa saja? Ada metode, cara-cara prosedur dalam merancang suatu sistem, kemudian ada tools, dan yang ketiga ada teknik dalam pengembangan perangkat lunak. Kemudian ada aspek dalam software engineering, yang pertama technical process, yang kedua ada project managerial process, yang dimana nanti saya akan jelaskan juga. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian dari technical itu sama dengan construction, yang kedudukannya berada di bawah manajemen. Sedangkan construction ini ada requirement atau kebutuhan, kemudian menghasilkan desain, kemudian ada codingnya, kemudian ada pengujian testingnya, kemudian ada maintenance. Dan di sampingnya ada manajemen. Di dalam manajemen ini ada project planning and management, project perencanaan dan pengaturan dari suatu sistem itu. Kemudian ada configuration management. Yang terakhir ada quality assurance, installation and training. Baiklah, saya akan melanjutkan software as a product.
Software as a product itu sama dengan deskripsi kebutuhan. Kemudian ada rancangan dalam ERD diagram, flowchart diagram atau UML. Kemudian ada dokumentasi perubahan source code. Kemudian ada test script-nya, dan yang terakhir ada user manualnya. Nah, sedangkan software as a product itu dalam versi new fashion way. Apa-apa saja, ada customer discovery, ada customer validation, ada customer creation, ada company building. Nah, kita masuk kepada who. Untuk siapa sajakah rekayasa perangkat lunak itu dibuat atau software itu, sistemnya untuk project manager, untuk sistem analisis, untuk programmer, software tester, software inspector, software librarian, kemudian ada change controller, technical writer, database administrator, kemudian yang terakhir sampailah kepada usernya, penggunanya. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan berikutnya, ada proses software. Apa itu yang dimaksud dengan proses software? Proses software adalah sekumpulan aktivitas yang dilakukan dalam memproduksi sebuah software. Di dalam software proses ada siklus yang namanya SDLC. Apa itu SDLC? Adalah suatu metode yang dilakukan di dalam proses software ini nantinya software development life cycle. Beberapa kumpulan aktivitas di dalam proses software yang sifatnya saling berhubungan apa saja. Ada software specification, ada software development, ada software validation, dan ada software evolution. Nah, kita masuk kepada pembahasan berikutnya lagi. Ada requirement engineering. Apa sih yang dimaksud dengan requirement engineering ini? Di sini saya membuat adalah fase terdepan dari proses rekayasa perangkat lunak, di mana software requirement menghasilkan kebutuhan dari si pengguna user dan customer si pelanggan dikumpulkan, kemudian dipahami dan ditetapkan bersama-sama. Kemudian apa sih pentingnya requirement ini bagi suatu software? Nah, jembatan menuju analisis, kemudian desain dan konstruksi. Kemudian untuk pengembangan sistem softwarenya. Kemudian tidak ada yang mempengaruhi sistem jika nanti terjadi kesalahan apapun. Baik, di sini saya membuat beberapa tahapan requirement engineering. Yang pertama, kita harus melakukan perencanaannya terlebih dahulu. Kemudian kita harus mengidentifikasikan tujuannya apa. Dan yang ketiga, ada gambaran atau desain dari bentuk sistem software yang kita mau buat itu. Kemudian kita definisikan spesifikasi sistemnya bagaimana. Dan yang terakhir, kita melakukan dokumentasi. Dan di sini saya juga membuat kegiatan requirement engineering itu terbagi ke dalam 3 bagian kegiatan. Yang pertama ada requirement allocation. Kemudian ada requirement specification dan requirement validation. Nah, setelah berhasil dipahami apa yang diinginkan oleh customer, maka pengembang atau engineering mendeskripsikan dalam bentuk dokumen yang berisikan tentang fitur-fitur yang diinginkan oleh customer nantinya. Nah, sekarang kita masuk juga kepada pembahasan yang baru, yaitu requirement modeling. Adalah proses yang digunakan dalam proyek pengembangan perangkat lunak, di mana persyaratan dan solusi terus berkembang melalui upaya kolaboratif dan kerja tim. Dan dalam requirement modeling ini berfokus kepada bagaimana memodelkan pemodelan requirement yang menghasilkan kebutuhan atau need. Modeling tujuannya requirement serta requirement menghasilkan need atau kebutuhan bagi customer. Metode atau teknik requirement modeling itu yaitu terbagi dalam 3 metode. Yang pertama ada metode Joint Application Development atau JAD. Kemudian ada metode Rapid Application Development atau RAD. Kemudian ada metode Agile, metode yang paling sering digunakan karena sangat cepat dan tanggap. Nah, di sini ada beberapa poin-poin penting dari requirement modeling. Yang pertama ada teknik pemodelan, ada metode, cara-cara atau prosedur,
kemudian ada dokumentasi, dan kemudian ada metodenya JAD, RAD, dan Agile. Baik, kita masuk kepada pembahasan berikutnya lagi, ada namanya project management. Di sini saya menuliskan beberapa poin-poin project management. Yang pertama, stakeholder. Kedua, ada procurement. Ketiga, ada risk. Ada communication, human resource, quality, integration, scope atau planning, time atau waktu, cost atau biaya. Nah, kita masuk kepada traditional life cycle versus agile development. Pendekatan yang sangat formal untuk membangun sebuah sistem, membagi pengembangan sistem ke dalam tahap-tahap formal yang harus berlangsung dalam urutan yang berurutan dan terstruktur. Semua kegiatan di setiap tahap harus diselesaikan sebelum tahap berikutnya dapat dimulai. Agile development adalah pendekatan khusus untuk manajemen proyek yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan berikutnya lagi, ada yang namanya object modeling. Di dalam object modeling ini mempelajari pada sisi analisa yang berorientasi kepada objek, yang merupakan cara sudut pandang untuk melihat view dan model pemodelan dari sebuah sistem requirement. Di dalam object modeling yang difokuskan pada bagian analisisnya dan analisa yang berorientasi kepada objek untuk pemodelan dan desain perangkat lunak. Nah, apa sih tujuan dari yang namanya berorientasi pada objek, yaitu untuk menyederhanakan segala jenis permasalahan yang ada dalam sebuah sistem dengan menggunakan banyak objek. Nah, di sini ada rangkaian aktivitas orientasi objek. Yang pertama ada perancangan. Kita harus melakukan perancangan terlebih dahulu terhadap suatu sistem yang mau kita buat. Kemudian kita melakukan pemrograman atau pengkodingan. Yang ketiga ada pengujian atau testing. Nah, setelah kita lakukan pemrograman, kita uji apakah sistem itu berjalan dengan baik atau tidak, sesuai dengan kualitas yang diinginkan oleh pelanggan. Kemudian ada pemodelan objek. Di dalamnya itu ada terbagi beberapa 4 jenis bagian, sehingga tersusunlah pemodelan objek yang berkualitas ini. Yang pertama ada use case, yang kedua ada aktivitas diagram, yang ketiga ada sequence diagram, kemudian ada kelas diagram atau ERD. Baiklah, and finally conclusion. So now, through my sharing this time about software engineering, I hope my sharing will provide new benefits and insight for us by going through several stages in software engineering in order to form a reliable and quality software system for user or consumer. Thank you so much.